Nomor 1. Orang kaya percaya pada hukum pendapatan. Orang kaya percaya bahwa mereka akan dibayar dengan kapabilitas langsung yang mereka kirim ke pasar. Dengan kata lain, jika mereka merupakan bagian integral dan membentuk produk yang diinginkan atau dibutuhkan oleh hampir semua orang di dunia, maka mereka harus diberi kompensasi yang sesuai. Orang kaya paham bahwa output adalah satu-satunya metrik yang diperhitungkan, karena kita hidup di dunia yang didorong oleh hasil. Orang-orang miskin di sisi lain percaya bahwa mereka harus dibayar berdasarkan jumlah waktu yang mereka masukkan ke dalam suatu kegiatan. Akan merasa kerja adalah faktor keberhasilan. Peningkatan masukan tidak selalu sama dengan hari esok, tetapi ini bisa menjadi tanda ketidakefisienan. Ketika hasil nilai tambah tidak secara konsisten dihasilkan di sana, untuk orang miskin sering kali meleset dari sasaran finansial karena semata-mata berfokus kepada input, bukan output. Nomor 2. Orang kaya adalah pembaca yang paling rakus. Orang kaya hidup dengan pepatah, semakin banyak Anda belajar, semakin banyak yang Anda peroleh. Dan ini sering dicapai melalui membaca. Warren Buffett, bisa dibilang, investor terbesar dunia pernah ditanya tentang kunci suksesnya. Dan dengan menunjuk setumpuk buku dan menjawab, membaca 500 halaman seperti ini setiap hari. Begitulah cara kerja pengetahuan. Ini seperti Anda menanam bunga majemuk. Anda semua dapat melakukannya dengan jaminan. Tidak banyak dari Anda akan melakukannya, kan? Warren Buffett tidak sendirian dalam menyumbang nama sebagai pembaca buku yang antusias. Mark Cuban, pemilik Dallas Maverick, mendedikasikan 3 jam sehari untuk membaca. Bill Gates, pendiri Microsoft, membaca 50 buku dalam setahun. Dalam setahun, wow, itu hampir 1 buku dalam seminggu. Dan Elon Musk, pencipta Tesla, adalah seorang pembaca rakus gila yang mengaku belajar membuat roket dengan membaca buku teks. Adapun orang miskin hanya 1 dari 50 mengaku melakukan perbaikan diri dengan kebiasaan membaca setiap hari, dan sebagai akibatnya terkunci dalam pengetahuan untuk membuat keputusan yang akan membawa mereka untuk menuju kemakmuran finansial. Nomor 3. Orang kaya fokus pada peluang, bukan hambatan. Alkisah ada seorang penjual sepatu. Dia menemukan dirinya di negara yang sangat jauh, mencoba menjual sepatu ke penduduk asli. Satu-satunya masalah adalah tidak ada seorang pun di sana memakai sepatu. Dan penjualan seringkali cukup menyulitkan. Penjual segera menyerah dengan frustasi dan memutuskan untuk meninggalkan daerah itu dalam perjalanan keluar. Dia bertemu dengan penjual sepatu lain. "Jangan repot-repot masuk," kata penjual pertama. "Orang-orang di sini bahkan tidak memakai sepatu." Mata penjual kedua tumbuh lebar dan berbinar. "Tidak ada yang punya sepatu? Lalu saya di sini bisa menjual sepasang ke semua orang yang ada di sini. Betapa beruntungnya kita menemukan pasar yang belum dimanfaatkan." Persoalannya, ini semua tentang masalah perspektif. Orang miskin sering melihat rintangan sebagai hambatan dan cepat menyerah, sementara orang kaya melihatnya sebagai peluang dan memasuki arena yang tidak pernah diimpikan banyak orang. Nomor 4. Orang-orang kaya menghabiskan waktu dengan orang-orang positif. Sudah keharusan bagi orang kaya bergaul dengan orang-orang sukses yang positif. Dikatakan bahwa Anda adalah rata-rata dari 5 orang terdekat Anda. Anda menghabiskan waktu paling banyak dengan orang kaya. Orang tahu bahwa lingkaran sosial Anda akan mendorong kesuksesan Anda. Inilah sebabnya mengapa individu menghabiskan waktu dengan orang lain yang senang berbicara tentang peluang sukses dan hal-hal positif dalam hidup yang akan atau telah mereka lakukan. Jadi, ada individu yang sukses memiliki peluang lebih tinggi untuk mengoptimalkan pandangan mereka tentang dunia dengan berada di lingkungan yang baik. Seperti yang sering terlihat pada orang miskin, mereka membuat sedikit usaha untuk memilah lingkup pertemanan diri mereka dengan orang-orang yang mungkin akan membawa mereka untuk mengembangkan versi yang lebih sukses dari diri mereka sendiri saat ini. Sebaliknya, mereka lebih suka dijatuhkan oleh pengaruh badai kritikan yang pada akhirnya menyia-nyiakan peluang apapun yang mereka miliki untuk memperbaiki situasi keuangan mereka. Nomor 5. Semakin kaya seseorang, semakin bersedia untuk mempromosikan diri dan nilai mereka.
Kebanyakan orang kaya memiliki keterampilan atau ide yang membawa mereka menuju kekayaan mereka sebagai hasilnya. Mereka tidak takut untuk berbagi kekuatan mereka dengan orang lain, berbagi atribut terbaik mereka. Seringkali dalam upaya untuk menyebarkan pengetahuan dan membantu orang lain bertumbuh. Adapun orang miskin, kebanyakan tidak luar biasa dalam satu hal ini, dan sayangnya menjadi rata-rata adalah cara dasar meraih keuangan yang biasa-biasa saja. Selain itu, keterampilan yang dimiliki orang-orang ini benar-benar memperlihatkan karena orang-orang berpenghasilan rendah cenderung kurang memahami betapa pentingnya menjual diri sendiri ketika mencoba untuk maju. Nomor 6. Si gadis kaya pemecah masalah yang handal, sementara si miskin hanya mengamati. Ini adalah hambatan daripada peluang. Alih-alih mencoba mencari cara untuk mengatasi masalah sulit, individu-individu ini datang ke tantangan lama dan kembali ke status quo. Sebaliknya, orang kaya berkembang dengan tantangan baru. Tingkatan demi tingkatan, sebuah hukum pertumbuhan. Orang kaya memahami bahwa ada nilai dalam menciptakan solusi untuk masalah, yang merupakan dasar dari banyak kisah sukses finansial. Nomor 7. Orang kaya memikirkan dengan baik hal yang buruk dan ekonomis. Dengan istilah modal terbatas, sederhananya, ini berarti bahwa jika Anda memilih suatu hal, namun Anda juga mau memilih sesuatu yang lain, dengan kata lain, jika saya memiliki Rp100.000 dan saya membeli es krim seharga Rp100.000, maka saya akan mengikhlaskan sebungkus permen karet yang saya ingin beli juga. Beginilah cara orang miskin berpikir. Mereka memiliki sejumlah uang, dan mereka berpikir bahwa mereka dapat membelanjakannya untuk satu atau lain hal. Tetapi mengapa tidak sekalian saja keduanya? Kedengarannya tidak logis, bukan? Tetapi orang kaya fokus pada bagaimana mereka bisa mendapatkan keduanya. Mengikuti sepanjang baris yang sama seperti contoh di atas, mari kita beri orang kaya 100.000. Mereka juga menginginkan es krim dan permen karet seharga 100.000 juga. Tetapi alih-alih berpikir baik atau mereka memutuskan untuk memilih salah satunya saja, pola pikir orang kaya justru tidak akan membeli es krim atau permen karet pada awalnya, tetapi mungkin dengan 24 pak air seharga 100.000. Mereka berjalan menyusuri jalan, menjual setiap botol air setiap melewati pembeli, seharga Rp10.000 dan jumlahnya Rp240.000. Sekarang mereka dapat menikmati permen karet dan es krim mereka dan masih memiliki sisa Rp40.000. Orang kaya tidak memiliki mentalitas keduanya atau memilih salah satu. Nomor 8. Orang kaya fokus pada kekayaan bersih, bukan pendapatan kerja. Orang miskin sering berbicara tentang upahnya per jam, sedangkan orang kaya tahu bahwa penghasilan per jam hampir tidak sepenting itu. Kekayaan bersih seseorang dapat menghasilkan cukup banyak uang per jam, tapi jika mereka tidak tahu cara menyimpannya, maka mereka akan tetap hancur pada akhirnya. Orang kaya tahu bahwa kekayaan bersihnya besar dan akan menciptakan lebih banyak kekayaan di masa depan. Nomor 9. Uang kertas pintar, uang logam bodoh. Ada pepatah yang mengatakan uang kertas pintar, uang logam bodoh, dan ungkapan ini dipraktekkan oleh banyak orang miskin. Frasa ini pada dasarnya berarti bahwa beberapa individu merasa tidak bersalah saat mereka menghabiskan uang dalam jumlah kecil, seperti ketika membeli secangkir kopi, tetapi tidak membuat keputusan yang bijaksana dengan uang tunai dalam jumlah yang besar, seperti berinvestasi dalam pengembangan diri dan pendidikan. Orang kaya manfaatkan kedua strategi dengan membuat keputusan disiplin antara uang receh dan uang Nomor besar. 10. Orang kaya akan jaringan dan mengetahui orang yang tepat untuk melakukan tugas tertentu. Orang kaya memahami nilai dan membangun koneksi. Apakah itu membuat teman atau melakukan pertemuan dengan klien yang potensial? Sebab orang baru hanya membawa keuntungan, dan ini sering difasilitasi melalui komunitas maupun kegiatan sukarelawan. Bekerja 5 jam setiap hari dalam sebulan, di antara yang berjuang secara finansial, hanya 1 dari 10 hal ini menyebabkan dia kehilangan koneksi baru yang berharga. Dan yang tidak kalah pentingnya, banyak peluang baru untuk kemakmuran finansial sebagai hasil akhir dari 10 hal ini. Hanya beberapa faktor yang membedakan si kaya dan si miskin. Dan dengan menerapkan kebiasaan orang kaya yang telah dijelaskan sebelumnya, Anda akan jauh lebih siap untuk menjadi kaya sesungguhnya.
Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi konten informatif.